Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas berkat rahmat dan hidayahnya sehingga kami dapat menyelesaikan makalah kami tepat pada waktunya. Sholawat serta salam kita kirimkan kepada Nabi Allah Muhammad SAW. Perkenalkan, nama saya Fika Amalia Hornisa dan teman kelompok saya Nurul Fatona Al-Fikriya. Kami akan membawakan makalah dengan judul Haji. Salah satu rukun Islam adalah haji. Haji adalah berkunjung ke Baitullah di Mekah untuk melakukan ibadah pada waktu dan cara tertentu. Pada makalah kami ini, kami akan membahas hal-hal seputar haji, seperti apa itu haji, apa saja rukun dan syarat haji, macam-macam haji, dan keutamaan menunaikan ibadah haji. Pertama, pengertian haji. Menurut bahasa, haji atau al-hajju memiliki arti menyengaja, tujuan atau kedatangan. Sedangkan menurut istilah haji, ialah sengaja mengunjungi Mekah untuk melakukan ibadah-ibadah tertentu pada bulan tertentu. Dalam ajaran Islam, haji merupakan puncak dari keislaman seseorang yang menyempurnakan 4 ibadah inti lainnya. Rasulullah SAW bersabda, Islam dibangun atas 5 perkara, yaitu penyaksian diri bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusannya, menjalankan sholat, menunaikan zakat, berhaji ke Baitullah, dan berpuasa di bulan Ramadan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ibadah haji merupakan salah satu dari kelima rukun Islam. Haji hukumnya wajib bagi orang yang mampu untuk melaksanakannya. Umat Islam melaksanakan ibadah haji berdasarkan firman Allah dalam Al-Quran Surah Ali Imran ayat 97 yang berarti, dan di antara kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu bagi orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Barang siapa mengingkari kewajiban haji, maka ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya tidak memerlukan sesuatu dari seluruh alam. Quran Surah Ali Imran ayat 97. Selain ayat Al-Quran tadi, ada pula hadis Nabi dari Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah SAW pernah menceramahi kami. Beliau bersabda, "Wahai sekalian manusia, sesungguhnya Allah telah mewajibkan atas kalian menjalankan ibadah haji, maka berhajilah." Tiba-tiba seorang pria berkata, "Apakah di setiap tahun ya Rasul?" Beliau diam hingga pria tadi mengulangi pertanyaannya sebanyak 3 kali. Maka Rasulullah SAW bersabda, "Kalau aku katakan iya, maka pasti wajib dan pasti kalian tidak akan mampu." Hadis riwayat Muslim. Selain itu, bagi seorang wanita terdapat satu syarat tambahan, yaitu saat ingin menunaikan ibadah haji, yaitu dengan ditemani oleh mahramnya, seperti suami, bapak, anak, saudara laki-laki atau pamannya. Rasulullah SAW bersabda, "Jangan sekali-sekali seorang laki-laki berdua-duaan dengan seorang wanita dan tidak seorang wanita berpergian kecuali dengan suami atau mahramnya." Seseorang bertanya, "Wahai Rasulullah, istri saya berpergian untuk haji, sedang aku ditetapkan untuk ikut dalam perang ini." Nabi bersabda, "Pergilah dan berhajilah bersama dengan istrimu." Muttafaqun alaih. Dari hadis di atas diketahui bahwa untuk menjalankan ibadah haji diperlukan prasyarat, yaitu mampu, baik pengetahuan fisik, materi, kendaraan, pengetahuan, dan lain sebagainya, serta diperlukan juga mahram bagi wanita yang ingin menunaikan ibadah haji. Syarat haji. Ada beberapa syarat sah dalam melaksanakan ibadah haji. Di antaranya, pertama, Islam. Ibadah haji diwajibkan untuk orang-orang yang beragama Islam, sedangkan orang-orang yang tidak beragama Islam tidak diwajibkan. Yang kedua, balik. Balik juga menjadi syarat sah dari haji. Namun bagi anak-anak yang belum balik, melaksanakan haji tetap dianggap sah dan mendapat pahala sunnah. Tapi saat mereka dewasa, mereka wajib untuk kembali melaksanakan haji. Hal ini berdasarkan sabda Nabi Muhammad SAW. Anak-anak manapun yang melaksanakan ibadah haji, kemudian dia balik sampai kepada batas dipandang berdosa, maka wajib atasnya melaksanakan haji pada waktu haji yang lain. Hadis riwayat Tabrani. Ketiga, berakal. Dalam hal ini, orang yang tidak berakal atau gila tidak diwajibkan untuk berhaji. 4. Mampu. Bagi orang yang tidak mampu, tidak dibebankan untuk berhaji. Mampu di sini meliputi jasmani, materi, dan lain sebagainya. Selanjutnya, rukun haji. Ada beberapa rukun-rukun dalam melaksanakan ibadah haji. Di
Di antaranya, yang pertama, ihram. Ihram adalah menetapkan niat untuk melaksanakan ibadah haji. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, sesungguhnya setiap amalan tergantung pada niat, dan setiap orang akan mendapatkan apa yang ia niatkan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kedua, wukuf. Wukuf adalah hadir di Arafah pada tanggal 9 saat tergelincirnya matahari sampai terbit fajar tanggal 10 Zulhijjah. Wukuf di Arafah merupakan rukun haji paling utama. Siapa yang tidak wukuf di Arafah maka hajinya tidak sah. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, haji adalah wukuf di Arafah. Hadis riwayat An-Nasai nomor 3016. Ketiga, tawaf. Tawaf adalah mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali dan dimulai dari Hajar Aswad. Perintah untuk tawaf terdapat dalam surah Al-Hajj ayat 29, yang artinya, dan hendaklah mereka melakukan tawaf sekeliling rumah yang tua itu, Baitullah. Quran surah Al-Hajj ayat 29. Keempat, sa'i. Sa'i adalah berlari-lari kecil dari Safa ke Marwah. Rasulullah SAW bersabda, lakukanlah sa'i karena Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada kalian untuk melakukannya. Hadis riwayat Ahmad nomor 421. Kelima, tahallul. Tahallul adalah mencukur rambut. Bagi wanita, menggunting ujung rambut sepanjang jari, dan bagi laki-laki disunnahkan botak. Firman Allah dalam surah Al-Fat ayat 27, yaitu bahwa sesungguhnya kamu pasti akan memasuki Masjidil Haram insya Allah dalam keadaan aman, dengan mencukur rambut kepala dan mengguntingnya, sedang kamu tidak merasa takut. Quran surah Al-Fat ayat 27. Mencukur rambut sampai habis lebih utama daripada yang memendekkannya. Oleh karena itu, Rasulullah berdoa seperti pada hadis berikut, yang artinya, ya Allah, ampunilah mereka yang menggundul habis. Para sahabat berkata, wahai Rasulullah, bagaimana kalau cuma sekedar memendekkan? Beliau masih bersabda, ya Allah, ampunilah mereka yang menggundul habis. Para sahabat balik bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana cuma sekedar memendekkan? Beliau bersabda, ya Allah, ampunilah mereka yang menggundul habis. Para sahabat kembali bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana cuma sekedar memendekkan? Baru beliau menjawab, dan juga bagi yang memendekkan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Perkenalkan, nama saya Nurul Fatona Al-Fikriyah. Saya akan menjelaskan materi yaitu tentang macam-macam haji. Dilihat dari cara pelaksanaannya, berdasarkan urutan pelaksanaan atau tata caranya, ibadah haji dibagi atau dibedakan menjadi 3. Yang pertama adalah haji ifrad. Haji ifrad ialah melaksanakan haji dan umrah dengan cara terpisah. Pelaksanaan haji dilakukan terlebih dahulu, selanjutnya melakukan umrah dalam satu musim haji. 2. Haji qiran. Haji qiran adalah melaksanakan ibadah haji dan umrah secara bersamaan. Hal ini berdasarkan hadis Rasulullah SAW yang artinya, Aisyah radhiyallahu anha berkata, kami berangkat bersama Nabi Muhammad SAW pada tahun Haji Wada atau perpisahan. Di antara kami ada yang berihram untuk umrah, ada yang berihram untuk haji dan umrah, dan ada pula yang berihram untuk haji. Sedangkan Rasulullah SAW berihram untuk haji. Adapun orang yang berihram untuk haji atau menggabungkan haji dan umrah, maka mereka tidak bertahallul sampai hari nahar. Hadis riwayat Bukhari. Yang ketiga, haji tamattu. Haji tamattu adalah mengerjakan umrah terlebih dahulu dan setelah selesai baru mengerjakan haji. Cara pelaksanaan haji ini diwajibkan membayar dam atau berpuasa selama 10 hari. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 196, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الحج فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. Yang artinya, maka barang siapa yang akan mengerjakan umrah sebelum haji, wajiblah ia menyembelih kurban yang mudah didapat. Tetapi jika ia tidak menemukannya, maka ia wajib berpuasa selama 3 hari dalam masa haji dan 7 hari lagi setelah kembali. Itulah seluruhnya 10 hari. Demikianlah itu bagi orang-orang yang keluarganya tidak ada tinggal di sekitar Masjidil Haram.
Quran Surah Al-Baqarah ayat 196. Selanjutnya, hikmah dan keutamaan haji. Di antara hikmah dan keutamaan haji adalah yang pertama, dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, umrah yang satu dengan umrah yang berikutnya adalah penghapusan dosa yang dilakukan antara masa keduanya. Sedangkan haji mabrur, balasannya tiada lain adalah surga. Muttafaqun alaih. Kedua, ibadah haji masuk dalam ibadah yang paling utama dalam Islam. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, amal yang manakah yang paling utama? Rasul berkata, iman kepada Allah dan Rasulnya. Lalu dikatakan kemudian apa? Beliau bersabda, kemudian jihad di jalan Allah. Lalu dikatakan lagi kemudian apa? Beliau bersabda, kemudian haji yang mabrur. Muttafaqun alaih. Ketiga, ibadah haji merupakan jihad yang paling utama. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang artinya dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, ya Rasulullah, kami memandang bahwa jihad adalah amalan yang paling afdal. Apakah kami berarti harus berjihad? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak. Jihad yang paling afdal adalah haji mabrur. Hadis riwayat Bukhari nomor 1519. 4. Ibadah haji sebagai sarana penggugur dosa dan mendapat pengampunan. Berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, siapa saja yang mengerjakan haji karena Allah lalu tidak melakukan perkataan yang kotor dan berbuat fasik, ia pasti kembali seperti hari ia dilahirkan oleh ibunya. Muttafaqun alaih. Kelima, biaya yang dikeluarkan saat haji dinilai sebagai infak di jalan Allah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda yang artinya nafkah atau biaya dalam ibadah haji seperti infak fi sabilillah berbanding 700 kali lipat. Hadis riwayat Ahmad. Kesimpulan, haji adalah sengaja mengunjungi Baitullah untuk melaksanakan ibadah pada waktu tertentu. Haji juga merupakan salah satu dari rukun Islam yang menjadi puncak keislaman yang menyempurnakan keempat ibadah inti lainnya. Hukum melaksanakan ibadah haji adalah wajib bagi yang mampu. Mampu di sini ialah mampu dari segi jasmani, materi, dan lain sebagainya. Dalam melaksanakan ibadah haji, ada beberapa syarat dan rukun haji yang perlu diperhatikan. Syarat-syaratnya seperti Islam, balik, berakal, dan mampu. Sedangkan rukun ibadah haji adalah ihram, wukuf, tawaf, sa'i, dan tahallul. Haji berdasarkan cara pelaksanaannya dibagi menjadi 3 jenis, yaitu haji ifrad, haji qiran, dan haji tamattu. Selain itu, ada beberapa keutamaan dan hikmah dalam melaksanakan ibadah haji. Salah satunya adalah mendapat pengampunan dan digugurkan dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin cukup sekian dari pembahasan kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.